Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu terkait resiko ketika kita itu gagal bayar, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum bisa mengangsur, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater, kalian wajib simak video ini sampai akhir, agar teman-teman itu tahu apa saja resiko yang akan kalian terima ketika teman-teman itu gagal bayar ataupun telat bayar di Shopee Pinjam maupun SPayLater. Nah, untuk resiko pertama, ketika teman-teman itu gagal bayar ataupun telat bayar di S-Pinjam ataupun SPayLater adalah teman-teman itu akan dihubungi oleh pihak DC, baik itu melalui pesan WhatsApp, SMS, maupun panggilan telepon dari nomor yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh isi dari pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh pihak DC. Saya tunggu foto bukti lunas atau dibayarkan dulu 70% dari total tagihan Anda hari ini, sampai jam 5 sore. Kalau masih tidak dibayar, data Anda, baik itu KTP dan juga foto selfie, akan dialihkan ke OJK dan Bank Indonesia untuk proses blacklist dan akan ada penagihan langsung ke rumah. Selanjutnya terkait proses kolektor lapangan, sebagai tindak lanjut dari pengabaian tagihan yang Anda lakukan sudah diproses, maka risiko apapun ke depannya akan ditanggung oleh peminjam. Kemudian total tagihan nominal besar atau jutaan, jika terbukti ada unsur penggelapan dana, hukum perdata akan menjadi hukum pidana. Kesempatan bayar cicil hanya hari ini saja. Nah, untuk tips dari saya yang pertama, ketika teman-teman itu gagal bayar ataupun telat bayar, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater adalah teman-teman jangan telan mentah-mentah dengan apa yang telah dikirimkan oleh pihak DC Pinjol, sehingga membuat kita itu takut. Karena tugas dari pihak DC memang untuk menakut-nakuti peminjam, agar nantinya peminjam itu segera membayar angsuran tersebut. Biasanya, memang mereka itu menggunakan kata-kata yang tidak familiar dengan tujuan membuat kita itu takut. Nah, terkait masalah hukum di sini, yang dituliskan DC tentang hukum pidana, jika kita itu gagal bayar, teman-teman gak usah khawatir dengan pesan tersebut. Karena terkait masalah hutang piutang merupakan hukum perdata, bukan hukum pidana. Sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 19 Ayat 2 menjamin bahwa seseorang itu tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam perjanjian utang piutang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bahwasanya masalah hutang piutang itu merupakan hukum perdata, bukan hukum pidana. Terkecuali jika teman-teman itu menyalahgunakan data milik orang lain, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater, maka kita bisa dipidana karena telah menyalahgunakan data milik orang lain. Kemudian untuk resiko yang kedua, ketika teman-teman itu gagal bayar ataupun telat bayar, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater adalah kalian itu akan dikunjungi oleh pihak DC lapangan. Biasanya teman-teman area Jabodetabek yang akan dikunjungi oleh pihak DC apabila kalian itu gagal bayar maupun telat bayar. Nah, untuk daerah-daerah lainnya itu jarang sekali ada DC lapangannya. Jadi kalau di luar Jabodetabek, resiko didatangi oleh pihak DC itu sangatlah kecil. Kemudian untuk resiko yang ketiga, ketika teman-teman itu telat bayar ataupun gagal bayar, baik itu di Shopee Pinjam ataupun SPayLater adalah kalian itu akan dikirimkan surat somasi atau surat gugatan sebagai peringatan karena kita itu gagal bayar, baik itu di Shopee Pinjam ataupun SPayLater. Nah, teman-teman itu nggak usah takut dengan surat somasi ini. Karena surat somasi ini itu isinya hanya jumlah tagihan yang harus kalian bayar saja. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan titipan surat somasi atau kalian menerima langsung, silakan teman-teman terima saja. Dan kalian simpan surat somasi tersebut. Kemudian untuk resiko terbesar yang keempat, ketika teman-teman itu telat bayar ataupun gagal bayar di Shopee Pinjam maupun SPayLater adalah data kita itu akan masuk di slik OJK atau di blacklist, sehingga kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman di perusahaan lainnya, seperti halnya perbankan ataupun pengajuan KPR. Selain itu, teman-teman juga tidak bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi lain. Jadi itu resiko terbesar yang keempat. Jadi nantinya nama kita itu benar-benar akan di blacklist.
Nah, jadi itu dia teman-teman, terkait resiko ketika kita itu gagal bayar, baik itu di Shopee Pinjam maupun SPayLater. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.